Pada tahun 1965 di Jakarta terjadi pertarungan elit politik antara Angkatan Darat dan TKI, berujung terjadinya J30 STKI mengakibatkan terbunuhnya 7 jenderal Angkatan Darat. Hal ini mengakibatkan kemarahan rakyat dan berujung dibubarkannya PKI, akhirnya menjadi organisasi terlarang di Indonesia. Sayang gerakan ini seharusnya berpusat di Jakarta malah merebaknya ke pelosok desa dan penjuru seluruh Indonesia, hingga terjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah di Indonesia, yaitu pembantaian massal anggota dan simpatisan TKI. Maka terjadi fitnah, balas dendam, dan pembunuhan. Orang yang tidak salah pun kadang-kadang bisa jadi korban. Inilah kisah penuturan dari seorang cucu yang kakaknya waktu itu kena fitnah dan akhirnya dieksekusi di lubang Gua Lumbung. Namun takdir berkehendak lain, kakek ini masih selamat lolos dari maut dan hidup sampai sekarang dengan luka bekas luka di leher bekas tebasan celurit. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah datang pada hari ini dari channel mana saja, yang jelas dalam channel sejarah dan religi yang hadir pada hari ini. Jadi panjenengan semuanya pada hari ini berada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan tepatnya yaitu di Gua Lumbung. Gua Lumbung yang bisa diartikan sebagai tempat berkumpulnya pembuangan di zaman itu adalah G30 SPKI, seperti itu. Jadi ada dipusatkan di Gua Lumbung, dan Gua Lumbung ini adalah sebagai saksi sejarah, dan pada kala itu yang menjadi pelaku sejarah atau korban pada saat itu adalah mbah saya sendiri, seperti itu. Dikisahkan pada zaman itu, diceritakan mbah saya itu bertemu dengan seseorang karena di zaman-zaman tahun 65 adalah semua sumber itu adalah fitnah seperti itu. Jadi ada kalanya pada zaman itu ada orang yang suka dan tidak suka kepada pihak-pihak tertentu di zaman-zaman pada saat itu, seperti itu. Dan yang menjadi korban pertama adalah mbah saya, seperti itu, dan kejadian itu kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Jadi cerita ini bukan saya mengarang, tapi karena menjadi saksi pada saat itu dan juga korban adalah keluarga saya sendiri, yaitu mbah saya sendiri. Dan akhirnya mbah saya itu dibuang, dimasukkan ke dalam gua ini kira-kira jam sekitar setengah 10 pagi, dan dijatuhkanlah mbah saya di lubang yang sebelah selatan yang dekat dengan jalan raya itu. Karena lebar dari jalan gua ini kurang lebih sekitar 50 meter, luasnya persegi 60 meter persegi, seperti itu. Dijatuhkanlah mbah saya di sebelah selatan jalan raya. Ternyata mbah saya di waktu itu diperkirakan menurut beliau yang sudah menjatuhkan mbah saya itu dikira sudah meninggal, seperti itu. Ternyata mbah saya belum meninggal. Sampai mbah saya melihat lagi, di saat itu pihak orang yang menjatuhkan mbah saya ke dalam gua itu ternyata masih ada di atas, dan mbah saya berpura-pura sudah meninggal. Padahal mbah saya masih hidup dan semua tubuhnya penuh dengan darah, seperti itu. Dan sampai saat ini mbah saya masih ada bekas lukanya, yaitu di leher sini, karena pada zaman itu yang dipakai untuk menyakiti mbah saya itu adalah sebuah celurit yang dikalungkan ke kepalanya, seperti ini. Nah, karena celurit berbentuk bengkok seperti ini, menurut beliau celurit itu sudah mengenai leher beliau, ternyata tersentuh oleh batu yang ada di bawahnya. Jadi selamatlah mbah saya. Akhirnya mbah saya itu merangkak dari selatan menuju ke utara sampai keluar ke gua ini, ya posisinya di atas ini. Dan alhamdulillah saat itu dengan banyaknya duri-duri yang ada di dalam gua tersebut yang namanya Gua Lumbung, mbah saya sama sekali tidak terluka oleh duri yang ada di situ. Akhirnya mbah saya itu lari keluar ke sini, mengarah ke arah barat kurang lebih 150 meter dari tempat saya berdiri ini, dan mbah saya diselamatkan oleh orang lain dan dibawa ke rumah sakit, seperti itu. Jadi Gua Lumbung ini adalah saksi sejarah di tahun 65, dan pelaku sejarahnya atau yang menjadi korban adalah mbah saya sendiri. Alhamdulillah pada saat ini mbah saya masih selamat, masih diberikan keberkahan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita sejarah yang ada di seputaran daerah Pantura, tepatnya di Paciran, Lamongan, seperti itu. Dan tak lupa juga bahwa di sepanjang jalan Pantura ini ada juga yang namanya yaitu Tanah Patok Mayit, seperti itu. Karena banyak sekali tempat-tempat eks pada zaman itu, sampai banyak sekali kuburan atau makam-makam di sepanjang jalan ini, dan tidak semua tempat ini bisa dibuat untuk usaha kerja. Jadi sampai dibilang adalah Tanah Patok Mayit. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada jenengan, seperti itu adalah kisah singkat dari
cerita Gua Lumbung yang ada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Inilah Gua Lumbung.